Halo guys, gue dengan adik gue di sini. Gue cuma pengen ngomong ya. Gue pengen meluruskan yang adanya GERD dan anxiety. Apakah itu GERD dan anxiety? Oke, GERD itu adalah sebuah gangguan. GERD itu adalah sebuah gangguan di mana asam lambung kamu yang dari sini ya naik ke kerongkongan. Itu disebut gejala GERD. Dari sini naik ke kerongkongan balik lagi. Dan saat naik itu ngerasa panas di sini. Oke? Dan itu jika kamu mengalami itu selama berhari-hari atau selama 2 minggu muncul terus, itu bisa disebut GERD. Dan untuk dapat kata-kata GERD, kamu harus diendoskopi. Baru dokter masukin kamera ke dalam dan ngelihat memang ada katup di sini, katup esofagus yang error, yang ada lukanya. Ya, baru kamu disebut GERD. Jadi jangan menggerdkan diri. Asli susah banget kena GERD, guys. Bener. Kamu nggak kayak beli ciki dapat GERD gitu, nggak. Susah banget dapat GERD, bener. Yang paling sering kamu temui adalah dispepsia sebetulnya, bukan GERD. Tapi dispepsia itu adalah gejala tidak nyamanan di perut atas. Jadi ini ada rasa tidak nyaman. Dan ada dua, dispepsia ada dua. Satu organik, satu dispepsia. Fungsional, satu lagi. Fungsional organik itu jika ada lukanya. Jika ada iritasi, ada luka di lambung, ada polip, ada apa, nah itu disebut organik. Maksudnya, dokter ngelihat ada lukanya, disebut organik. Jadi kayak tangan nih, ada lukanya, ada besetnya, ada iritasinya, disebut organik. Jika tidak ada apa-apa, disebut fungsional. Oke, dispepsia fungsional. Karena nggak ada apa-apa. Pas dicek nggak ada apa-apa, nggak ada luka, nggak ada apa. Cuman ini orang kenapa asam lambungnya tinggi? I don't know, kata dokter ya. Berarti dispepsia fungsional, udah gitu aja. Jadi kayak misalnya ada orang, Mas, aku nggak bisa tidur sama istri saya. Dilihat kemaluannya, ada luka, ada apa, disebut organik. Oke. Begitu dia bilang, dilihat kelaminnya nggak ada luka, nggak ada apa, tapi dia nggak bisa memakainya, berarti fungsional. Gitu aja guys ya, cara gampangnya. Itu dispepsia fungsional. Nah, kebanyakan dari kita penderita anxiety, bukan GERD, tapi dispepsia fungsional. Harusnya kata-katanya adalah anxiety dan dispepsia fungsional, harusnya begitu. Cuman memang ada nggak Erik yang sampai GERD? Ada. Karena jika dia mengalami anxiety, berarti kan ototnya tiap hari kenceng, sarafnya kenceng. Akhirnya karena itu berhari-hari, sama aja kayak tangan kamu angkat begini terus. Kalau gini angkat aman nggak? Aman. Coba lu berhari-hari angkat begini, berbulan-bulan. Nanti otot lo akan kena, otot kena, saraf kena, akhirnya peredaran darah di sini kena juga. Itu yang terjadi pada kami guys. Ya, kita sering kayak gitu, akhirnya lambung kita kena. Ya, awalnya kamu nggak sadar kalau itu adalah dispepsia fungsional. Awalnya sebelum kamu kena GERD, pasti asam lambung kamu tinggi, pasti kamu ada enaknya sedikit, pasti kamu ada merasa kenyang, padahal kamu belum makan. Oke, itu udah gangguan asam lambung yang kebanyakan. Tapi kamu nggak sadar waktu itu. Ya, kamu nggak sadar, kamu tetap tegang, tetap mikir yang enggak, mikir negatif, cemas berlebihan. Terus makan kamu juga berantakan, dan tidur kamu juga susah. Akhirnya dispepsia fungsional itu berubah menjadi GERD dan reflux ke atas. Oke, begitu reflux sekali masih dibilang gejala. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali kamu ke dokter di endoskopi, baru kata dokter oke, this is a GERD. Nah, baru kamu menderita anxiety dan GERD. Oke. Kalau yang gue lihat di komunitas aku, di komunitas Anxiety Care Indonesia, aku lihat di situ kebanyakan mereka sudah tidak GERD lagi. Mereka itu kebanyakan kejebak di anxiety plus dispepsia fungsional. Mereka mengalami GERD dan akhirnya mereka takut mati karena emang rasanya itu kan kayak wah, ada apa nih, panas. Mereka pikir itu sakit jantung, karena jantungnya deg-degan ya. Di saat asam lambung naik, jantungnya deg-degan. Di sebelah sini ada sakit, kelenyit-kelenyit. Dia pikir itu sakit jantung. Akhirnya dia cemas akan kematian, dan akhirnya berubah menjadi anxiety disorder. Jadi yang tadinya sakit lambung berubah menjadi penyakit anxiety disorder. Yang tadinya kena GERD berubah jadi anxiety disorder. Begitu guys ceritanya. Dan setelah dia mengadopsi anxiety disorder, setelah dia takut mati, dia takut terkena penyakit berat, dan akhirnya tubuhnya makin lama makin cemas lagi. Dan kalau orang cemas, asam lambung nyemprot. Akhirnya lambungnya makin parah lagi. Dan nggak sembuh-sembuh. Itu yang mereka terjebak di situ. Dan beberapa dari mereka juga aku tanya, pernah nggak sih lo kena panas segini? 80% bilang nggak pernah. 20% bilang pernah. Jadi, apakah ada anxiety dan GERD? Ada. Aku tanya, setelah mereka GERD, apa mereka ke dokter? Mereka ke dokter. GERD-nya udah sembuh? Udah sembuh. Setelah aku tanya, setelah ke dokter, pernah lagi nggak naik ke atas? Dia bilang nggak pernah. Tapi Rick, setelah itu gue nggak bisa makan, gue nggak bisa tidur, gue ada ngalami sakit di sini, deg-degan, napas gue kayak sesek gitu, kayak nggak bisa napas bebas ya. Itu karena napas bebas nggak bisa karena emang di sininya kan kembung ya, kembung, jadi napas itu susah, makanya dia harusnya pakai napas perut, cuman dia nggak ngerti kayaknya. Padahal udah dari YouTube gue.
Ya, pas gitu orang-orang itu akhirnya berpikir dia masih GERD. Padahal gue bilang, enggak, lu bukan GERD, lu udah dispepsia fungsional, udah kayak gitu, lu udah nggak GERD lagi. Jadi jangan menggerkan diri gitu. Lu udah dispepsia fungsional. Terus obatnya apa? Ya obatnya hanya merubah pola hidup dan pola makan. Dan pola pikir biar nggak stres. Pola pikir itu istilahnya cara kamu merespon masalah ya. Karena kalau kamu merespon masalah dengan buruk, kamu akan stres dan penyakit itu datang lagi. Sebetulnya itu adalah cara sembuh dari dispepsia fungsional. Nggak ada lagi gitu. Karena kalau mau ke dokter, kata dokter, ya orang nggak ada yang luka, apa yang mau diobatin? Paling sama dokter dikasih obat penurun asam lambung. Udah. Apa aja keluhannya, Mas? Asam lambung tinggi, Dok, sama saya mual. Oke, kasih obat asam lambung, kasih obat mual. Ada pusing nggak? Ada, dikasih obat pusing. Beres. Dokter begitu, karena fungsional, guys. Nggak kelihatan, maksudnya nggak ada lukanya. Oke, dokter cuma ngomong, ya udah kamu jaga makan, jangan stres. Ya kan? Nah, jika stres kamu adalah karena kamu mau kawin, nggak punya duit, pasca COVID, fine, selesaikan masalah tersebut dan dispepsia kamu akan hilang. Oke, semudah itu aja. Tapi kalau kamu stres gara-gara anxiety disorder, kamu ada kecemasan berlebihan dibarengi dengan rasa psikosomatis yang menerorkan, ya welcome to the club. Kamu kan susah sembuhnya. Dan kamu kan nanya, Arik, mana dulu yang disembuhin? Jawaban gue adalah anxiety-nya dulu disembuhin. Kenapa? Karena anxiety membuat kamu stres. Setiap hari kamu stres, kamu nggak bisa keluar rumah, banyak janji kamu yang kamu batalin, kamu nggak bisa bersosial lagi, kamu nggak bisa kerja lagi, kamu ngerasa diri kamu nggak berguna, belum lagi dapat makian dari keluarga karena kenapa lo sakit, lebay banget, ya kan? Karena mereka nggak tahu ya. Dan akhirnya itu membuat kamu tambah stres lagi dan asam lambung kamu nyemprot terus, dan akhirnya makin parah dan nggak sembuh. Jadi ini sembuhin dulu adalah anxiety-nya dulu. Setelah sembuh anxiety-nya, kamu tinggal modal jaga makan aja, jaga makan disiplin, hidup sehat, itu sembuh sendiri guys lambungnya. Percaya deh sama gue gitu soalnya. Dan banyak yang udah kayak gitu, ayolah. Nah itu ya, gue mau lurusin di situ ya. Jadi meanwhile banyak orang ngebut GERD dan anxiety. Ya, kenyataannya itu nggak nyampe 50% yang menderita GERD. Ya, silakan cek kalau ada dokter atau psikiater yang nonton ini, silakan riset sendiri gitu. Aku udah punya komunitas, aku bisa riset sendiri di komunitasku. Hasilnya nggak semua orang kena GERD. Tapi kebanyakan kena dispepsia fungsional. Apakah ada yang anxiety murni? Ada. Jadi, di grup aku juga ada mereka yang menderita anxiety doang, tanpa adanya gangguan lambung. Itu ada, ya. Jadi nggak semua orang anxiety pasti kena gangguan lambung atau pasti kena dispepsia. No. Ada yang kena anxiety doang, ada juga orang yang kena dispepsia doang tanpa kena anxiety. Tapi ada yang dua-duanya, dan ini yang bikin parah. Karena dua-duanya. Nah itu yang kami dan Yayasan Anxiety Care memberikan wadah bagi mereka untuk kesembuhan mereka. Kenapa? Karena begini, jika kamu ke dokter akan ngasih kamu obat penurun lambung. Kamu ke psikiater, kamu juga dikasih obat untuk nurunin psikosomatisnya, tapi nggak ngubah sifat dan nggak ngubah pola pikir, ya kan? That's why kita kasih sebuah wadah komunitas, di mana komunitas itu akan ngebantu satu sama lain untuk membantu merubah pola pikir dan kebiasaan buruknya dia. Dan dokter itu nggak bisa, nge-reach itu nggak bisa guys. Karena bagi dokter, gue cuma ngasih obat, udah titik. Masalah lo sering begadang, lo sering minum minuman keras, sifat lo jelek, sering marah-marah, itu urusan lo, kata dokter, bukan urusan gue, itu lo yang ngerubah. Nah itu yang kita tampung, itu yang kita kasih wadah. Sekarang gini, gue tanya, lo mau sembuh dari anxiety disorder? Mau kan? Masalahnya gimana caranya kita sembuh dari anxiety disorder, plus kita mendapatkan sebuah kepribadian yang lebih bagus dari yang dulu. Menjadi kamu yang lebih baik lagi. Itu yang gue mau, itu bonus bagi kita yang kena anxiety disorder. Ya lo akan sembuh dari anxiety disorder plus lu mendapatkan lu yang lebih baik, lu versi lebih baik, kamu dengan sifat yang lebih oke dari sebelum kamu kena anxiety disorder. Karena menurut gua yang gue tulis di buku, lo nggak akan sembuh kalau sifat jelek kamu tidak dibuang, tidak diganti menjadi yang baru. Itu kuncinya guys, kesembuhannya. Memang gue YouTuber, sebetulnya awalnya gue itu penulis buku dan admin di grup Anxiety Forum Indonesia di Facebook. Akhirnya gue bikin bukunya laku. Akhirnya gue bikin lagi buku kedua, ketiga, dan akhirnya karena gue lihat orang banyak banget yang kena anxiety disorder dan males baca buku gue, akhirnya gue bikin YouTube. Ya, dan dari YouTube akhirnya sekarang gue bikin Yayasan Anxiety Disorder itu karena gue nggak mau lu menderita kayak gue kelamaan guys. Ya, demi Indonesia. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Follow gue di Instagram karena gue tau lo nggak follow gue di Instagram semuanya. Gue kira kita temen lo, asli lo. Gue kira kita brother gitu lo, temen-temenan lo. Sering follow Instagram. Aduh guys ya. See you next video.